Kembali di Kompas Siang, saudara guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online atau lebih dikenal dengan sebutan pinjol yang awalnya hanya 3 juta membengkak hingga ratusan juta rupiah. Awalnya pinjaman ini digunakan korban untuk membeli susu kedua anaknya yang masih balita. Kuasa hukum korban menyebut suami sang guru honorer yang bekerja serabutan membuatnya dan suami merasa perlu meminjam uang secara online untuk keperluan sehari-hari. 20 Maret lalu, korban meminjam uang sebesar 5 juta rupiah. Namun, hanya disetujui 3,7 juta rupiah dengan waktu pelunasan 7 hari. Saat pinjaman memasuki hari kelima, menurut kuasa hukum korban, pihak pinjol mulai meneror korban dan suaminya untuk segera melunasi pinjaman. Karena pinjaman tidak segera dilunasi, saat ini pinjaman korban membengkak hingga 200 juta lebih dan sempat dibayar 158 juta rupiah. Informasi tentang pinjaman online atau lebih dikenal dengan pinjol yang menjerat guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah hingga harus membayar hingga ratusan juta rupiah. Kita sudah terhubung dengan yang bersangkutan. Selamat siang Ibu Afifah. Ya, selamat siang Mas. Semoga sehat selalu Ibu. Bisa diceritakan awalnya gimana Bu hingga saat ini dinyatakan mempunyai hutang hingga ratusan juta rupiah dan bagaimana cara Ibu mencoba melunasi pinjaman ini? Karena kami mendapat informasi Ibu hanya meminjam 3,7 juta dan Ibu sampai harus menggadaikan rumah untuk membayar pinjaman awalnya yang 3,7 juta rupiah ini dan membayar 158 juta. Bagaimana ceritanya, Bu? Awalnya saya menginstal aplikasi itu dan mana dalam itu terdapat banyak sub aplikasinya. Ya, silakan Ibu, gimana Bu? Saya menginstal aplikasi Pohon Uangku itu yang mana di dalamnya itu terdapat banyak sekali sub-aplikasi. Sub-aplikasi, ya. Iya. Lalu bagaimana? Nah, awalnya itu saya hanya men-checklist 3 aplikasi. Di antaranya ada Mitra Pedagang, terus Pundi Untung Pro, dan yang satunya lagi itu. Yang mana jumlahnya itu keseluruhan totalnya itu 5.500.000. Nah, yang masuk ke dalam rekening saya itu 3.740.000 Mas, ternyata itu. Yang mana pada awalnya yang dijanjikan itu dengan platform 5 juta dengan tenor 91 hari dan bunga 0,04%. Nah, ini yang kita sebelumnya sempat berbincang. Ibu masuk atau pinjam di satu aplikasi. Namun ada sub aplikasi lagi seperti yang Ibu bicarakan tadi. Ini artinya apakah dari sub aplikasi itu memberikan pinjaman juga kepada Ibu atau seperti apa? Iya, ya begini Mas. Jadi Pohon Uangku itu adalah induknya. Gitu induknya, loh. Baik. Iya. Dan di dalamnya itu masih banyak sekali sub aplikasi lainnya gitu Mas. Ya. Jadi satu pinjaman beranak menjadi sub aplikasi ini jumlahnya 3,7 juta rupiah itu tadi? Iya, awalnya. Tapi kok bisa sekarang jadi ratusan juta? Bagaimana ceritanya? Apa yang mereka bicarakan kepada Ibu? Oh gini, 3.740.000 itu masih berada di dalam rekening saya itu Mas. Jadi belum sama sekali saya pakai. Nah, dari iklan yang dijanjikan awal itu, yang mana 1 hari dengan tenornya itu ternyata hanya 7 hari Mas realitanya. 7 hari, iya. Iya. Belum sampai 7 hari, sekitar tanggal 24 sampai 25 Maret itu saya sudah diteror sama debt kolektornya. Nah, yang mana harus melunasi hutang tadi itu dengan mengembalikan totalnya itu adalah 5.500.000 Mas. 5.500.000. Iya, jadi bunganya memang tinggi. Ya sebentar Bu, Ibu waktu mengisi aplikasi itu ada persyaratan pasti yang harus dipenuhi kan? Nah, Ibu sudah baca dengan detail belum persyaratannya? Apakah memang ada persyaratan dengan bunga sebesar itu dalam 7 hari membengkak hingga ratusan juta atau seperti apa? Atau ada persyaratan tambahan lainnya seperti yang tidak tercantum dalam aplikasi di pinjaman online itu? Persyaratannya hanya foto KTP itu Mas, verifikasi KTP itu. Hanya foto KTP saja? Iya. Lalu dijelaskan soal bunga nggak di aplikasi itu, Bu? Di aplikasi itu dijelaskan soal bunga. Tidak ada tanda tangan elektroniknya. Kalau untuk bunganya itu ketika buka aplikasi itu di sini sudah tertera, Mas. Berapa bunganya yang tertera di aplikasi, Bu?
0,04% per hari dengan tenor 91 hari. 91 hari per hari 0,04. Kalau kita rata-ratakan dalam 1 bulan saja itu hanya 1,2, Bu. 1,2%. Kecil. Mengapa bisa membengkak? Apa alasan mereka menagih Ibu ratusan juta rupiah? Ini yang belum bisa dicerna oleh pikiran kita bersama. Oke, jadi begini Mas, dari 3 sub aplikasi itu tadi, uang yang masuk ke dalam rekening itu adalah 3.740.000. Nah, yang mereka suruh mengembalikan itu kan dari jumlah kotornya yaitu 5.500.000. Ya. Nah, karena yang di rekening saya itu masih kurang, akhirnya saya merangkul sub aplikasi lainnya yang ada di dalam induk pohon uang itu tadi Mas. Oke, baik. Iya, meminjam lagi. Nah, untuk menutup dari sub aplikasi 3 itu tadi. Tapi kalau di sub aplikasi itu apakah sama bunganya tercantum 0,04% juga atau lebih besar lagi? Sama Mas. Sama ya. Cuman karena Ibu untuk melunasi yang pinjaman pokok, Ibu meminjam lagi ke sub aplikasi begitu. Jadi istilahnya gali lubang tutup lubang begitu Bu ya? Iya, dan itu muter terus sampai tanggal 27 Maret kemarin. Nah, Mei, ya maaf. Sampai saat ini masih ada teror Bu dari pihak penagih utang ini? Masih Mas. Masih ada. Terornya seperti apa? Bisa Ibu ceritakan Bu? Terornya itu menggunakan kalimat-kalimat kasar seperti ini Mas. Nah ini, jadi di sini itu dikatakan kalau saya maling duit dan sebagainya. Oke. Nah dari teror ini, dari pinjaman yang membengkak ini, upaya selanjutnya Ibu ada upaya hukum yang akan ditempuh? Seperti apa upayanya? Kalau upaya hukum yang ditempuh nanti akan dijelaskan sama kuasa hukum saya saja langsung Mas mengenai itu. Oke, baik. Iya. Berarti saat ini sudah ada laporan kemana? Ke pihak kepolisian atau ke Polda ya? Dan sini sudah ditindaklanjuti. Baik, semoga masalah Ibu segera terselesaikan dari utang pinjaman online ini dan juga ada tindak lanjut dari pihak kepolisian maupun juga dari Otoritas Jasa Keuangan terkait pinjaman online yang membengkak ini. Terima kasih Ibu telah membagi informasi di Kompas Siang. Iya.